Oke. Selamat malam Bu Arum. Selamat malam Pak Aris. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sudah lelah Pak. Nah ya. Masih ingat Bu ya jadwal kita hari ini? Katanya Bu Arum akan mengadakan coaching ya. Saya disuruh untuk mengamati proses coachingnya Bu Arum yang nanti kelihatannya sama Bu Nina ya. Iya. Kira-kira Bu Arum nanti ketika coaching yang disiapkan apa aja Bu? Saya tadi sudah menyiapkan beberapa saya punya beberapa gambaran pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Nina terkait nanti dengan Bu Nina yang katanya kemarin sudah sedikit menyampaikan ke saya dengan masalah terkait dengan kegiatan literasi di sekolahnya. Terus nanti saya disuruh mengamati Bu Arum nanti di area mana Bu? Nanti yang saya amati yang ingin dikembangkan Bu Arum. Saya tuh masih merasa belum maksimal di bagian pertanyaan berbobot. Jadi nanti saya mau minta tolong ke Pak Aris untuk mengamati saya di bagian itu, sehingga nanti bagian mana yang memang harus lebih saya tingkatkan lagi, karena saya merasa masih kurang, Pak. Oke oke. Nah, kenapa itu kan ada indikator banyak tuh Bu kelihatannya untuk kompetensi pertanyaan yang berbobot. Kenapa Pak baru kok milih bagian apa namanya pertanyaan yang berbobot? Kenapa tidak ingin present atau mungkin kepengen mendengarkan dan bertanya secara dengan rasa? Oke. Karena menurut saya pribadi, ketika kompetensi present itu saya sudah mencoba, saya sudah berusaha dan saya merasa sudah eh, maksimal ketika dengan coach saya. Saya sudah merasa, oh saya ini hadir, saya bisa berempati kepada coach saya. Kemudian untuk mendengarkan aktif, saya juga sudah mencoba memaksimalkan potensi saya ketika coach bercerita. Saya sudah betul-betul mendengar ceritanya, saya sudah mencoba untuk ikut membaik apa? Ikut apa nggih? Merasakan dan dari apa yang sudah dilalui oleh Guci. Tapi di bagian pertanyaan berbobot itu saya memang belum bisa untuk menggali ide dari Guci, Pak. Yeah. Saya belum terampil memberikan pertanyaan-pertanyaan yang gitu. Ya, berarti gini, kalau boleh menilai sendiri Bu Arum, kira-kira Bu Arum sekarang posisi di skala berapa? Kalau misalkan dibuat penilaian dari angka 1 sampai angka 10. Dan yang diharapkan nanti setelah nanti coach ya, melakukan coaching, terus nanti kira-kira harapannya di angka berapa? Sekarang Kalau dan nanti. sekarang Kalau sekarang saya menilai saya itu masih di angka 6. Memang saya menyadari saya belum bisa. Iya. Nah, setelah Terus ini dengan umpan balik dari Pak Aris berdasarkan pengamatannya, saya pengennya nanti dapat nilai 8 lah minimal. oh ya 8 ya. Nanti dilihat aja Bu ya. Saya yakin untuk Bu Arum bisa kok, apalagi 8 10 aja bisa. Oke Bu Arum, silahkan Bu Arum melaksanakan atau melakukan coaching dengan Neng Nina yang sudah dijadwalkan, kelihatannya kok sudah ditunggu ya. Nanti saya yang mengamati, nanti akan kita refleksikan setelah melakukan coaching ya. Selamat beraktivitas Bu, selamat bertugas ya, selamat melakukan kegiatan coaching.
Oke, terima kasih Pak Aris. Eh, Halo, selamat malam Mbak Nina. Mbak Selamat Nina, apa sudah malam. bisa mendengar sudah Sangat, bisa mendengar suara saya? ya, sangat jelas. Oke, terima kasih. Ini sebelumnya saya minta maaf nih Mbak Nina karena kita pertemuannya ini kan tatap maya. Jadi nanti mungkin ada di satu kondisi pertanyaan saya mungkin tidak begitu jelas atau mungkin saya yang tidak bisa mendengar jawaban dari Mbak Nina secara jelas. Jadi nanti mungkin kalau saya kurang jelas tak ulangi, Mbak Nina tidak apa-apa, nggih? Ya, tidak apa-apa, siap. Deh, terima kasih untuk pengertiannya. Seperti yang tadi pagi sudah kita rencanakan. Tadi pagi kan Mbak Nina sudah mencoba menghubungi saya, tanya kapan waktu senggangnya untuk bisa ngobrol-ngobrol. Katanya ada Iya, sesuatu nih yang ingin diceritakan sama Mbak Nina. Oke, kalau boleh tahu ada apa Mbak Nina? eh, gini loh Bu, apa ya? Saya pikir jenengan mungkin bisa punya wawasan lain lah atau pengalaman lain yang bisa bantu saya. Ini terkait dengan literasi gitu loh, literasi di sekolah. Jadi apa ya? Di sekolah itu kan literasinya menurut saya tuh anak-anak tuh masih harus diperbaiki gitu. Apa gitu yang mau saya lakukan yang biar ya bisa meningkatkan literasi di sekolah gitu loh. Itu sih poin yang ingin saya ajak jenengan ngobrol gitu. Ingin meningkatkan literasi sekolah. Iya. Nah, kalau boleh Mbak Nina memberikan sedikit gambaran di sekolah Mbak Nina itu bagaimana? Di sekolah itu sebenarnya sudah ada program literasi ya. Kita tuh ada pojok literasi di setiap kelas. Dan apa namanya, satu minggu satu buku gitu. Ya antusias di awal pada saat anak-anak itu apa namanya membuat pojok literasi gitu. Tapi semakin ke sini tuh nggak terpegang. Padahal buku-buku yang ada di kelas itu kan secara bergilir kan ditukar-tukar-tukar gitu. Jadi satu minggu tuh bacaannya tidak sama kan. Cuma ya itu kayak kayak stok gitu loh, ndak apa namanya nggak ada perkembangan atau kayak gimana, anak pegang buku aja sudah nggak suka gitu. Nah ini kan perlu apa ya, cara-cara yang lain lah mungkin harus diganti atau kayak gimana gitu loh. Oke, sekarang coba saya ingin mengajak Mbak Nina eh, merenung sedikit tentang harapan Mbak Nina setelah kita selesai mengadakan pembicaraan ini. Harapan saya sih setelah ini ada gambaran atau ide yang bisa saya jalankan di sekolah gitu tentang apa bagaimana caranya literasi di sekolah itu bisa meningkat, anak-anak minat bacanya bisa tambah gitu kan. Enggak ya memandang bahwa literasi itu tidak hanya sekedar baca buku, tidak hanya sekedar buku itu tersentuh tapi anak paham gitu loh apa yang bisa apa yang dipelajari dan apa itu bisa membawa perubahan baik untuk diri anak-anak sendiri gitu. Berarti Mbak Nina harapannya setelah ini nanti ada progres, ada kemajuan dari program literasi sekolah yang sudah ada gitu, nggih. Iya, iya. Terutama Nggih. paling enggak anak-anak tuh minatnya literasi tuh bisa naik lah gitu. Oke. Nah, dari pengamatan Mbak Nina sendiri, tadi kan katanya sudah ada program literasi, ada Ya, pojok literasi, ada satu minggu satu buku gitu ya. iya. Mm-mm. Kemudian dari situ apa kendala sehingga tidak bisa berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan? Menurut saya itu kendalanya mungkin ya yang pertama kurang konsisten. Ketika anak-anak udah mulai letoy, nggak semangat gitu, mungkin gurunya kurang memotivasi lagi gitu ya. Tapi ya saya nggak bisa menyalahkan sepenuhnya guru ketika saya tahu teman-teman saya itu juga pekerjaannya luar biasa. Di tempat kami itu kan gurunya sedikit. Gurunya sedikit, programnya banyak, kerjaannya banyak. Jadi misalkan
tugas sampiran kita itu bentuknya anduk gitu ya, disampirkan ke masing-masing guru mungkin sampai nggak kelihatan gitu, saking ketumpuk-tumpuk gitu. Nah, ini kan juga harus dicarikan solusi. Bagaimana caranya biar gurunya juga tidak kelelahan, tapi program ini bisa jalan gitu loh. Itu kayak gitu Nggih. kondisinya. Nah, Hmm. kan mungkin itu satu kendalanya. Terus yang kedua, saya mikirnya program ini kan datangnya dari kita, guru. Jadi kayak anak itu ketika ada jadwal untuk literasi, mereka tuh udah kayak, aduh baca gitu kan. Kayak itu suatu beban untuk mereka, bukan suatu hal yang menyenangkan untuk mereka. Dan saya pengen ngubah ini gitu loh. Bukan menjadi suatu yang hal membebani, tapi memang ini yang mereka tunggu-tunggu gitu. Oh, baik. Tadi dikatakan anak sudah merasa bosan, baca buku gitu ya. Iya, Pernah enggak Mbak Nina itu mencoba bertanya ke anak, iya. apa sih yang selama ini mereka harapkan dari kegiatan literasi? Ya, apa ya? Bosan Bu, ya, ini bacaannya panjang. Buku itu kan banyak gitu kan. Nah, itu mereka saya menangkapnya itu mereka nggak begitu suka disuruh baca yang panjang-panjang itu. Jadi berarti harus carikan alternatif apa bacaannya pendek-pendek tapi anak bisa ya tahulah sedikit-sedikit tapi terus gitu kan. Nah, Gitu. betul sekali. Tadi Mbak Ina sudah memberikan tadi anak bosan atau anak malas kalau membaca yang panjang-panjang. Iya. Mungkin ini Mbak Nina perlu menggali lagi ke anak. Jenis atau model bacaan seperti apa yang mereka inginkan. Nah, ini yang mungkin bisa dikembangkan. Jadi Iya. ke depannya ya kan ini mencoba digali lagi ke anak. Apakah itu sudah pernah dilakukan? Mungkin Sudah itu sih. bisa dicoba. Intinya memang kalau bentuknya buku tuh mereka nggak begitu suka gitu kan. Jadi karena bentuknya buku nggak suka, makanya ini ada kepikiran juga gimana kalau kita beralih ke digital karena anak-anak itu kan paling senang pegang HP, ya kan. Ya. Nah, tapi balik lagi kalau kita membuat literasinya dalam bentuk digital, sementara perpustakaan saya itu kan juga belum perpustakaan digital, masih ya begitulah apa sarprasnya juga belum mendukung. Tapi kalau itu nanti yang membuat kontennya apa digital itu gurunya yang nyari, balik lagi itu tadi keterbatasan apa kami untuk mengelola itu setiap hari gitu kan. Nah, kayaknya harus cari bantuan yang lain nih. Harus gali-gali yang lain apa nih yang bisa diberdayakan gitu. Nah, tadi apa yang bisa diberdayakan? Mbak Nina bisa melihat kembali potensi aset yang ada di sekolah. Dari Eh gambarannya yang ada di sekolah Mbak Nina, apa nih yang masih bisa digali lagi untuk program literasi yang dibuat Mbak Nina? apa ya? Kalau saya sih mungkin gini. Kalau ini guru sudah ya, guru istilahnya kita nggak mungkin melibatkan banyak guru, apa sebanyak guru untuk menjadi tim di literasi. Tapi mungkin yang belum belum pernah kita sentuh atau kita gali itu kalau itu datangnya dari anak. Nah, saya kan kepikirannya gini, anak-anak itu kan paling nggak suka kalau disuruh sama gurunya. Tapi kalau diajak sama temen itu kan hal yang menyenangkan karena remaja itu kan apa ya, dia butuh diakui oleh teman-temannya, dia butuh berinteraksi sosial. Nah, ketika itu ide datangnya dari mereka, mungkin akan itu bukan suatu hal suruhan atau membebani, tapi seperti ya ajakan main bareng gitu kan. Nah, saya kepikirannya gimana kalau OSIS yang megang megang literasi ini gitu. Jadi OSIS diberi tantangan untuk mengelola literasi digital, tapi dengan cara yang sederhana saja sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Nah, ini kan sudah mulai terarah, nggih. Tadi sudah mulai terbuka apa kendalanya, sudah mulai melihat adanya potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk membantu menjalankan lagi program literasi.
sekolah. Tadi Iya, kita sudah menyampaikan anak bosan kalau baca yang panjang, sudah ketemu betul. alternatifnya, ya kan? Iya, Kemudian kalau guru sudah terlalu banyak pekerjaan, tugas tambahan, tadi sudah ketemu, salah satunya Mbak Ina tadi sudah menyampaikan sendiri. Nah, tadi sudah kita kumpulkan nih, kita sudah ketemu, iya. kita tinggal mengumpulkan. Nah, ini mungkin Mbak Nina sudah bisa membuat suatu rencana program dari tadi ide-ide tadi. Mungkin program atau rencana apa ini yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat? Ya, karena tadi idenya adalah OSIS, berarti kan orang yang pertama kali harus saya hubungi adalah bagian kesiswaan dan pembina OSISnya kan. Mungkin bisa saya ajak kolaborasi untuk mengerjakan program ini gitu. Paling tidak kalau ada tambahan tenaga, tambahan tim, itu ada banyak ide-ide yang saling melengkapi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang jelas memberi tantangan kepada OSIS. OSISnya siap nggak? Gitu loh, untuk mengerjakan program ini. Mungkin idenya ide kasar atau ide besar apa ide awalnya dari saya, tapi kan mereka sebagai pelaksana pastinya nanti mereka akan menemukan ide-ide yang sesuai dengan kebutuhan mereka kayak gitu. Dan yang penting juga saya harus ngatur dengan kepala sekolah biar paling tidak rencana ini ada dukungan gitu dari kepala sekolah. Paling enggak ya misalkan namanya literasi atau program sekolah itu kan pasti mungkin ada budgeting, ada apa namanya kegiatan untuk waktunya, berarti kan harus koordinasi dengan kurikulum, dengan bendahara dan lain-lain gitu. Gitu, Bu. Oke, tepat sekali tadi sudah mulai lebih terfokus lagi ya. Tadi kan baru Iya. masih terpisah-pisah, sekarang sudah mulai rencana itu sudah mulai tersusun rapi. Kapan nih akan segera mengajak anak-anak ini? Jadi ini tidak hanya sekedar wacana, tapi memang Iya. harus diaksi nyatakan gitu. Segera sih Bu, ini kebetulan kan juga OSIS baru ini ya reorganisasi kemarin ketua OSISnya juga baru, pastinya mereka akan segera membuat program untuk 1 tahun ke depan. Jadi saya rasa ini waktu yang tepat untuk menyampaikan mereka gitu Bu. Oke. Eh, Gini, kalau misalkan apa yang direncanakan Mbak Nina ini nanti disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah, didukung teman-teman, Ya, anak-anak juga sangat termotivasi, berarti kan programnya berhasil ya. ya, ya Nah, betul. apa ini yang gambaran Mbak Nina kalau program ini berhasil itu seperti apa? Gambaran saya gini nih, nanti kalau dari OSIS-nya oke, mereka segera rapat untuk apa ya, pembagian kerja untuk apa namanya literasi digitalnya OSIS gitu kan. Pastinya mereka harus punya rencana bentuk konten yang akan dibuat, ya kan? Apa namanya, materinya apa, disampaikan ke siswanya itu untuk publikasinya dalam bentuk apa, di media sosial atau apa, terus membuat kontennya itu pakai apa, mau pakai Canva atau pakai apa, itu kan harus di apa namanya, dibicarakan oleh mereka karena sebagai penanggung jawab kan berarti mereka harus siap dengan konsekuensi dalam arti hal-hal apa yang perlu mereka pelajari kita kan untuk bisa mengerjakan apa program ini gitu. Oke. Jadi Berarti harapannya nanti kalau misalkan anak sudah bisa bikin kontennya disampaikan ke anak-anak di publikasi kalau bisa ya bagus kalau bisa 1 hari 1 ilmu gitu ya. Bacaannya pendek-pendek aja, misalkan nanti ada minggu sains, besoknya ada minggu karakter, nanti kontennya tentang karakter, minggu besoknya mungkin bahasa, minggu besoknya tentang sosial gitu. Jadi biar ada variasinya gitu. Berarti kalau saya eh, boleh mengatakan salah satu harapannya tadi ya ada satu dari satu ilmu gitu ya. Iya, betul. Nah, Bacaannya di pendek-pendek sekolah. saja gitu. Berarti dari percakapan kita malam ini apa yang bisa Mbak Nina simpulkan?
Terima kasih ya Bu Arum untuk waktunya. Saya dari ngobrol-ngobrol ini jadi tercerahkan, ada insight bahwa oh di balik kesulitan tuh sebenarnya kita bisa dapat ini jalan keluarnya dengan apa ya tadi dengan pancing potensi apa yang dipunya gitu kan. Terus jadi kepikiran anak-anak. Jadi apa namanya kita bisa memanfaatkan anak-anak nih untuk kegiatan-kegiatan sekolah tidak harus semuanya harus dikerjakan oleh guru. Justru ini memantik anak-anak untuk lebih kreatif dan lebih tanggap dengan kebutuhan di lingkungannya gitu Bu. Berarti tujuan awal dari percakapan ini menurut Mbak Nina sudah berhasil apa belum? Saya pikir berhasil sih ya, karena saya pengen meningkatkan anak-anak untuk literasinya dan ini dari anak untuk anak, saya pikir ini menarik untuk mereka gitu. Oke, berarti untuk percakapan malam ini Mbak Nina sudah bisa menemukan sendiri dari solusi. Saya hanya Ya, memberikan pancingan-pancingan saja dan ternyata Mbak Nina luar biasa tadi. Akhirnya ketemu ide-ide untuk mengatasi permasalahan literasi di sekolah. Dan tadi seperti yang Mbak Nina sampaikan akan segera aksi nyatakan apa yang sudah direncanakan. Semoga nanti segera terlaksana, programnya berhasil, apa yang menjadi harapan Mbak Nina terpenuhi. Sekali lagi, ya. semoga berhasil dan tetap semangat. Terima kasih Bu untuk pancingannya. Oke, Oke, terima oke. kasih malam ini. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Sudah mungkin insya Allah enggak. oke, Sudah. mungkin Tinggal Mbak action. Nina kalau ada kegiatan lain, ya Ya, silahkan. Ini nanti saya masih ada kegiatan dengan Pak Aris. Terima ya. kasih. Terima kasih sama-sama. Ya, Oke. monggo Pak Aris. Berikutnya ada Ini percakapan pasca ini. supervisi, pasca supervisinya. Oke. Suaranya masih ini ya Pak. Ya. Halo Pak Aris. Halo Pak Aris, mungkin bisa off cam. Tes. Ya Sabar. bisa. Ya. Oke, luar biasa sekali Bu Arum tadi teknik teknik kucingnya yang sama Neng Nina ya tentang apa tadi literasi digital ya, sangat runtut sekali sesuai dengan alurnya ya. Saya lihat tadi cara Bu Arum menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pematik sama Nenina sangat membantu sekali Kuci untuk menggali, merenungkan, mengingat dan mengaitkan sehingga tadi Kuci merasa pertanyaan-pertanyaannya ini bisa ditangkap dengan lugas dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang disampaikan oleh Bu Arum ya. Dan dari kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot, saya lihat tadi Bu Arum sudah banyak sekali menguasai bagaimana pertanyaan lahir dari mendengarkan, terus kemudian terbentuk pertanyaan terbuka. Bu Arum juga tadi menyampaikan bentuk-bentuk pertanyaan yang tepat, yang tetap sesuai dengan ranah yang diharapkan oleh Kuci. Bu Arum menghindari pertanyaan-pertanyaan tertutup. Tadi seperti apakah, sudahkah. Tadi Bu Arum juga menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Sangat luar biasa sekali komplit kompetensi yang dimiliki Bu Arum dalam menjalankan peran sebagai coach ya, Kira-kira Bu Arum kalau menilai diri sendiri setelah saya sampaikan tadi evaluasinya,
kira-kira Bu Arum menilai diri sendiri itu di skala berapa, Bu? Saya merasa masih banyak yang kurang maksimal, Pak. Tapi saya boleh menilai saya sudah bisa di angka 8 lah. Ke-8 ya. Iya, sangat luar biasa, Bu. Terus mungkin gini, Bu ya, tadi kan Bu Arum kan menginginkan area yang dikembangkan itu pertanyaan berbobot. Kira-kira Bu Arum kepengen mengembangkan di kompetensi lain enggak selain kompetensi itu? Itu kan ada bermacam-macam toh. Ada present, ada mendengarkan aktif, ada alasan tidak bisa mendengarkan, ada mendengarkan dengan bertanya, dengan rasa. Itu kira-kira Bu Arum tertarik enggak mungkin kepengen mengembangkan lain biar tambah perfect? Oke. Tertarik banget, Pak. Karena memang satu itu saya di bagian presence, itu saya kadang masih sering terdistraksi kalau ada gangguan dari luar. Jadi kalau ada semacam suara gitu, kemudian saya kemudian hilang sesaat. Nah ini kan kembali lagi bisa penuhnya utuh di saya. Nah ini sedang masih sesaat kembali lagi ke saya bisa dari kunci. Berbasis daring ya, tentunya kan namanya tidak bisa melihat setelah sehingga ada apa kendala lagi kalau di ada sinyalnya stabil nanti mengganggu fullness selaku coach ya. Kira-kira Bu Arum untuk kedepannya yang diinginkan seperti apa, Bu? Untuk kedepannya setelah tadi Bu Arum minta diobservasi, kira-kira untuk berikutnya yang diinginkan Bu Arum seperti apa? Setelah kita diskusi hari ini. Kedepannya saya menginginkan saya itu Dikasih nilai yang lain nggak ada. Itu saya bisa membuat pertanyaan yang lebih terarah. Jadi saya masih merasakan bahwa pertanyaan saya itu masih pertanyaan yang belum terarah. Jadi masih kesana kemari belum terfokus pada penyelesaian dalam membantu penyelesaian permasalahan dari Godzilla ini mungkin gitu, saya harus perlu banyak latihan lagi ya Pak untuk melatih kompetensi ini. Oke, luar biasa sekali Bu. Saya yakin dengan kemampuan Bu Arum latihan beberapa kali, insya Allah nanti kompetensi yang belum sempurna ya, insya Allah nanti akan bisa didapatkan Bu Arum untuk kedepannya ya. Terima kasih Bu, kebetulan hari ini saya ada kegiatan, saya mohon pamit ya. Kita ketemu lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda Bu ya. Selamat berjuang Bu demi anak-anak kita. Sukses selalu buat Bu Arum. Salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum. Terima kasih. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.